Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di video edukasi. Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama teknik pengelasan dasar las listrik atau las busur. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe and tanda loncengnya dinyalakan. Oke guys, sebelum kita memulai praktek pengelasan pada hari ini, saya akan memperkenalkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pengelasan. Jadi kita siapkan dulu peralatannya, baru kita mulai praktek. Peralatan yang paling utama dalam pengelasan yaitu tentunya kita harus memiliki trapo las, ya. Nah, ini alat yang paling utama. Kalau kita tidak memiliki trapo las ini, ya bagaimana kita akan bisa mengelas? Oke guys, ini silakan dilihat. Ini kita akan menggunakan trapo las milik merek Idaiden, ya. Ini kalau sekarang mungkin kisaran harganya 1.300.000 ini, ya. Ini trapo las ini kapasitasnya 1.300 watt, ya. Saya cukup rekomendasikan bagi pemula, ya. Cukup bagus ini untuk pemula. Ketika kita beli ini nanti sudah dapat satu set, guys. Langsung dapat ini satu buah kabel untuk penjepit elektroda, ya. Ini ada penjepitnya. Ini sudah sedikit kusam. Ini sudah puluhan tahun saya gunakan, ya. Terus ada lagi satu buah kabel massa. Nanti ini kita jepit di bahan kerja. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah elektroda atau biasa disebut kawat las. Nah, di sini saya gunakan kawat las jenis RD dengan ukuran 2,6. Oke guys, sekarang setelah peralatannya kita siapkan, langkah selanjutnya yaitu kita akan merakit, ya, atau mempersiapkan alatnya ke tahap selanjutnya. Di sini saya jelaskan. Yang pertama yang kita rakit itu kita ambil kabel stang penjepit elektroda, ya. Jadi untuk kabel stang penjepit elektroda ini kita pasang pada trapo dengan simbol positif, ya guys. Ini ada tandanya, guys. Lihat nggak? Ya, kelihatan. Ini tanda positif. Jangan terbalik, guys. Nanti ini ada dua buah tanda, positif dan negatif. Nah, untuk stang penjepit elektroda ini kita pasang di kutub positif. Nah, jadi guys, ini kita pasang dan kita pastikan semuanya terpasang dengan kokoh, ya. Setelah terpasang dengan kokoh, oke, kita lanjut ke kabel selanjutnya. Ini untuk massa atau untuk dijepit pada benda kerja ini, guys. Ya, ini tandanya ini. Jadi tandanya untuk yang ini dia untuk menjepit benda kerja. Nah, ini kita pasang pada kutub negatif atau tanda min. Nah, saya kira untuk pemula cukup jelas, ya. Jadi tandanya positif dan negatif. Nah, setelah terpasang dan kita posisikan di tempat yang aman, kita sudah siap untuk praktek pengelasan. Saksikan. Oke guys, selanjutnya kita siap untuk melaksanakan praktek pengelasan. Nah, di sini untuk bahan kerja, ya, saya gunakan besi yang mengandung sejarah. Ini sudah saya gunakan berpuluh-puluh tahun, jadi bisa dilihat guys, ini permukaannya sudah tidak rata lagi, tapi masih bisa kita gunakan untuk praktek pembelajaran teknik las. Kita ambil kabel massa, ya, yang jepitan. Ini kita jepit atau kita tempelkan pada benda kerja. Seperti ini guys. Pastikan dalam keadaan kuat, ya. Jangan sampai ini longgar. Kalau longgar nanti dia akan menimbulkan bunga api, ya. Penyebabnya kabel bisa panas. Jadi ini kita posisikan dengan posisi yang pas. Nah, selanjutnya kita ambil elektroda las, ya, atau kawat lasnya. Kita pasang pada stang penjepit. Nah, untuk posisi pemasangan ini hanya bagian kawat las yang tidak memiliki selaput. Kalau kita perhatikan, coba lebih dekat lagi, kita perhatikan kawat las ini mirip seperti permainan anak-anak kembang api, ya. Jadi di sini ada besi,
inti besi yang tidak memiliki selaput. Nah, yang ini ada selaputnya. Jadi perbedaannya ada sebagian sedikit yang tidak memiliki selaput. Nah, yang tidak memiliki selaput ini nanti kita akan jepit pada stang penjepit. Nah, seperti ini guys. Bisa diperhatikan guys. Oke. Posisikan pada keadaan yang pas ya, jangan sampai bergoyang. Nah, ini. Nah, ini kalau sudah tidak goyang lagi bisa dipastikan pas. Selanjutnya, dalam teori pengelasan itu penempatan elektroda dan benda kerja itu ada jarak, posisinya ada jaraknya. Jadi elektroda itu tidak menempel langsung guys. Jadi tidak ditempel langsung, tapi dia ada jarak. Berapa jaraknya? Ini menurut saya tidak bisa menjelaskan berapa jarak antara benda kerja dan elektroda. Tapi ini bisa kita rasakan. Bagaimana caranya? Tetap saksikan. Oke guys, kita lanjutkan teknik pengelasan. Jadi bagaimana cara kita mengelas menggunakan las listrik? Yang pertama itu yang harus kita pelajari adalah cara menimbulkan atau menyalakan kawat las listrik terhadap benda kerja. Ya. Nah, untuk caranya ini sebelumnya saya jelaskan. Apa yang saya jelaskan ini adalah versi saya. Jadi mungkin kalau seandainya kalian semua belajar dengan orang lain mungkin akan sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, yang pertama itu adalah cara pemegangan stang penjepit elektroda. Untuk pemula, saya sarankan untuk pemegangan atau memegang stang ini itu cukup disentuh. Dalam artian jangan menggunakan tenaga, ya. Jadi ketika kita memegang stang ini itu jangan diberi tenaga. Jadi cukup disentuh. Nah, jadi dia bisa bergerak guys, ya. Bisa bergerak kayak gini. Jadi jangan terlalu kuat. Intinya untuk memegang ini jangan terlalu kuat. Kenapa jangan terlalu kuat? Agar pergerakan stang ini bisa bebas. Jadi kalau kita genggam dengan kuat tenaga, ini akan membuat tangan kita kaku. Selanjutnya, agar kita bisa menyalakan kawat las ini, untuk pemula cukup kawat las ini kita tempelkan di benda kerja. Ditempel guys, ya, jangan ditekan, jangan diberi tenaga, cukup ditempelkan sambil ditarik. Nah, kayak gini guys ya. Jadi ini kita tempel, kita tarik. Patokannya sekali lagi saya jelaskan, ini jangan ditekan, ya. Intinya ini mengambang. Jadi mengambang seperti ini guys, ya. Nah, nanti secara otomatis ini bunga apinya akan menyala sendiri. Nah, ketika bunga api sudah menyala, kita rasakan. Jadi kita rasakan perbedaan yang terjadi. Maka dari awal saya jelaskan jarak elektroda dan benda kerja ini tidak bisa saya jelaskan, tapi bisa dirasakan, ya. Jadi sekali saya ulangi, kawat las ini kita tempelkan tanpa tenaga dan kita tarik ke arah kanan. Oke, seperti ini guys. Oke, lanjut, kita nyalakan. Jadi ini kita nyalakan. Untuk elektroda yang saya gunakan ini cukup menggunakan, untuk pemula gunakan 100 ampere. Guys, ini ada tulisan guys, 30, 50, 80, 100. Agak mudah kita gunakan di 100 ampere. Setelah kita setel, jangan lupa gunakan helm pelindung, ya, agar wajah kita, mata itu terlindungi. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini cukup kita tempel di benda kerja dan kita tarik, ya, secepat mungkin guys. Untuk pemula penarikannya secepat mungkin. Yang penting sekarang kita apinya menyala dulu. Oke guys, perhatikan. Nah, gitu guys. Ya, setelah kita merasakan perbedaan antara pergerakan tadi, itu kita ulangi lagi, terus kita ulangi
sambil kita memperlambat tarikannya. Oke guys, kita perhatikan baik-baik. Nah, seperti itu guys. Jadi semakin lama nanti tangan kita akan terbiasa, ya. Semakin lama tangan kita akan terbiasa dan kita akan menemukan titik di mana hasil las tersebut akan lebih bagus lagi. Oke, untuk sementara sampai di sini guys ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and like.